Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada Husqvarna 350 cc tahun 2017. Motor ini sangat dikenal powerful sekali. Biasanya penghobinya itu orang-orang yang suka banget dengan speed dan torsi yang melimpah, khususnya pemain-pemain tanjakan, teman-teman. Nah, pemain tanjakan yang dimaksud tadi itu seperti apa? Untuk karakter motor 4 tak ini, karakternya itu kan torsinya gede dan dia tidak membutuhkan gas yang terlalu besar untuk melibas tanjakan-tanjakan kecil atau tanjakan-tanjakan ekstrim. Jadi buka gas dikit jengkat, istilahnya begitu. Nah, otomatis usaha yang dilakukan oleh rider atau off-roader pada saat menaklukkan tanjakan ekstrim atau tanjakan yang panjang dan tanjakan berhadiah lainnya itu jauh lebih mudah daripada harus menggunakan motor 2 tak atau cc yang lebih kecil dari ini. Favoritnya ada 3 ya teman-teman, 350 cc, 450 cc, dan 500. Itu motor-motor pemain raja tanjakan biasanya. Tanjakan mania ya, kalau di komunitas namanya itu kalau nggak salah pencinta tanjakan ekstrim gitu. Nah, itu yang diketuai oleh suhu saya Arif Gonteng. Itu ada organisasinya guys, jadi pencinta tanjakan ekstrim namanya. Ada juga di Bogor, diketuai oleh Mas Oki Crot, Oki Pitak. Itu namanya Peta, penonton tanjakan. Nah, itu nggak cocok pakai motor ginian. Karena ini motor untuk warrior, untuk petarung. Sekilas kita lihat udah ganteng banget ya kanan kiri ya. Ini bukan motor baru pastinya, ini motor bekas yang sudah sangat lama sekali dipakai. Kenapa? Karena ini motor jamnya sudah 160-an, kilometernya kalau tidak salah 5.000. Tapi kondisi motor ini adalah kondisi motor terbaik pasca kemarin rawat inap. Jadi namanya motor bekas ya teman-teman. Kemarin itu sudah sempat ganti namanya seher dan ring seher motor ini. Kopling juga sudah sempat ganti. Jadi gantinya kapan? Kemarin pas sebelum dijual. Otomatis saat ini adalah top performance-nya dari motor ini karena onderdilnya semua partnya baru. Dan seperti yang teman-teman ketahui, part SE itu untuk engine saya berani bilang itu sangat-sangat dilarang sekali menggunakan yang KW. Kenapa? Karena resikonya besar sekali teman-teman. Selain nyusahin di jalur, itu juga bikin motor tenaganya berkurang. Percuma kita beli motor SE kalau tenaganya mombrol, ya nggak? Nah, ini salah satu motor rawatan dari sahabat kita, teman gaspol kita. Mungkin teman-teman udah tahu. Nah, ini punyanya Om Ari Wibowo ya. Nah, beliau itu pencinta otomotif. Jadi dia nggak disiksa seperti orang-orang maniak raja tanjakan lain. Ini motor diurus dengan baik. Ini aja baru beres salon kemarin. Nah, ini sekilas tentang motor 350 cc yang ini ya. Dan ini posisinya saat ini mau di Lego karena beliau mau ganti yang agak baruan katanya. Ini di Lego di 110 juta aja. Nego ya teman-teman. Nah, mumpung lagi ada motor bekas artis ya nggak? Insya Allah nanti ikut-ikutan terkenal. Insya Allah nanti salamannya langsung sama Ribowo ya, bukan sama saya. Karena kita itu bukan showroom. Jadi ada teman yang kebetulan teman main di rumahnya nggak ada garasi atau minta dirawatin, disalonin, kadang-kadang kita kerjain. Tiba-tiba ada informasi dijual ya kita jualin gitu loh maksudnya. Oke? Nah, itu tadi sekilas tentang unit ini. Untuk kondisi fisik overall motor ini sangat-sangat terawat sekali. Ada minus, cuman memang ya kita ambil contoh ya teman-teman. Ini ada bekas-bekas lem, ini ada silen nih di sini. Ini untuk apa ya? Karena di sini kan ada yang patah nih. Ini kan belum patah, nah yang sebelah sini udah patah nih di lem. Selain dari ini sih seingat saya untuk bodi aman dan ini banyak yang jual kok sebenarnya. Oke, lampu semua elektrikal nyala normal. Dan ini satu lagi dari samping ini knalpotnya saya nggak tahu merek apa, FMF kalau nggak salah. Tuh, ini mereknya FMF. Jadi dia suaranya udah kenceng banget atau Akrapopik ya, soalnya mereknya udah nggak ada. Kita anggaplah ini FMF, kalau dari bentuk sih saya nangkepnya ini FMF. Ban belakang dia masih pakai originalnya. Ini
Six Day tipe yang ekstrim ya, karena ini kan tipenya 350cc Six Day 2017. Oke. Nah, di luar dari itu apa aja? Untuk seal depan belakang semuanya oke. Nggak ada masalah apa-apa. Rembes mesin segala macam tidak ada. Radiator berfungsi normal. Fan juga seperti yang teman-teman ketahui, ini harganya mahal banget ya, 2-5 jutaan tergantung jenisnya. Ini juga masih original dan memang masih berfungsi normal. Untuk rembes-rembes jauh-jauh deh, ini motor perawatan maknyus. Nah, di luar dari itu apalagi, ini sudah pakai pipe guard di radiatornya, knalpotnya sudah FNF tadi yang saya bilang. Terus seperti pada umumnya untuk jenis-jenis Husky Varna lama, itu dia untuk rem sudah pakai Brembo. Tapi untuk koplingnya dia masih pakai Mogura nih. Ini Mogura. Ini juga TC-nya masih normal ya teman-teman. Ini traction controlnya masih normal. Jadi mau pakai 1 atau 2 ini masih normal. Mau yang high kompresi istilahnya, mau yang jengkat banget atau yang biasa tuh masih normal. Nanti kita tes jajal nyala, oke motornya. Di luar dari itu apalagi, untuk yang depan ini bannya pakai Dunlop Geomax ya. Ini sudah ada disc guard depan, merek Acerbis, sudah ada disc guard belakang juga, merek Ross. Nah, terus untuk kondisi ban, ini kan PR banget ya teman-teman. Kalian jangan sampai beli motor nanti ujung-ujungnya harus belanja lagi, karena ban SE itu nggak murah ya. Setahu saya sih 2 juta sampai 3 jutaan tergantung selera teman-teman ya. Kayak Michelin atau Mazzella itu kan mahal banget. Ini bannya bisa kelihatan ya teman-teman. Ini emang habis di salon, tapi kita bisa lihat nih tinggi banget nih ban nih, masih oke banget nih untuk yang depan. Terus tingkat kebersihannya, kerapiannya, ya namanya bekas artis insya Allah lah nggak. Beliau juga orangnya apik kok. Ini tangki segini masih kategori putih ya, kalau menurut saya dia rajin dibersihkan. Jadi untuk tangki motor SE itu kan ada beberapa kendala. Salah satunya kalau teman-teman yang belum punya atau yang sudah punya, bukan niat ngajarin, tangki SE ini harus setiap pakai tuh harus selalu dikosongin. Kenapa? Karena dia nanti warnanya akan pudar. Bensinnya nyerap ke situ warnanya, jadi menguning lama-lama, oke? Nah, ini masuk kategori putih segini. Ini tahun 2017 ya teman-teman ya. Ini masih masuk kategori putih, yang ininya udah mulai agak coklat nih, bisa dilihat. Di luar dari itu, ini sudah pakai cover sebelah kirinya, oke? Masih mulus. Sudah pakai engine guard bawah juga. Nah, ini yang sebelah sini sudah pakai cover juga nih, bisa kelihatan. Ini Procaken sepertinya mereknya. Terus untuk seal depan belakang aman semua, seal shock aman semua. Stang sudah pakai rental twin wall teman-teman tuh. Ini yang warna biru ya, karena kan ini Husky ya, orang cenderung lebih suka warna biru. Ini handguardnya juga saya nggak bisa baca mereknya, ini sepertinya mereknya yang di plastik sini nih, cuman udah dilepas kayaknya, jadi mereknya ke bawah nih. Tapi kalau secara kondisi sih ini masih jos, nggak ada lecet-lecet tuh, lihat baru. Bukan repaint ya, saya bisa bedakan antara repaint dan enggak, ini masih bagus. Nanti habis ini kita jajal nyala. Terus apalagi untuk gear dan rantai ini suka jadi PR juga teman-teman kalau mau beli. Nah, ini bentuknya emang agak kasar ya, ini bentuknya udah agak lusuh istilahnya, mungkin kena gesekan pasir atau batu. Nah, tapi secara umum bentuk gearnya masih oke, nggak tajam, masih biasa aja. Menurut saya sih ini masih 6 bulanan, kalau rajin pakai masih kuat. Pengalaman pribadi ya. Nah, pengalaman saya gear yang sudah bentuknya seperti itu masih kuat 3-6 bulan. Jadi aman. Nah, ini untuk per masih aman tuh. Ini ciri-ciri standar SE ya teman-teman tuh, hati-hati. Untuk yang belum tahu suka kena jeplak ginian sakit lumayan tuh. Karetnya juga masih oke. Terus ini bekas logo FMF-nya sepertinya nih bergaris gini. Cuman stikernya udah rusak mungkin dulu. Nah, ini tampak dari sebelah kanannya Husky Varna seperti ini. Ini ada knop bensin ya teman-teman, untuk yang belum tahu bisa dilihat. Nah, ini knopnya nih. Pencet ini bisa ditarik tuh. Untuk radiator lihat nih PR-nya tuh. Tuh, nggak ada PR kan, radiatornya masih bagus banget. Ban belakang ini udah pakai guard juga pastinya. Tuh. Masih mulus, jos. Yang modifikasi ini lampu orinya nggak ada, ini sudah pakai Acerbis. Sekedar teman-teman ketahui, satu set Acerbis lampu ini setahu saya 2,5 juta. Jadi ini lumayan mahal karena tingkat keterangannya nanti kita tes deh. Ini bright banget, terang banget, insya Allah nggak akan sampai kekurangan cahaya kalau main malam. Sampai berlebihan kalau kata saya. Ini dekalnya disupport oleh HKM Motor Dekal. Tuh sama seperti mobil kita.
AKMX Moto Decal ini harganya bersahabat ya teman-teman. Tapi speknya kita bisa pilih mau yang harga murah, mau yang harga sedang, mau yang premium juga ada. Ini bisa kelihatan warna-warninya. Oh, rapi banget. Kenapa? Ya karena ini sudah dipakai beberapa kali pastinya. Jadi ini sudah kondisi terpakai ya wajar. Tapi kan ini lihat no, lemnya masih mantep. Ini agak kotor-kotor bukan dari decal ya, dari motornya ya no. Bekas debu. Kalau decalnya masih mantap jiwa ini. Nah terus ini kita tes suara mesinnya dulu. Kita nyalain dulu buat teman-teman. Nih teman-teman, kita nyalain motornya seperti biasa. Untuk teman-teman kalau pagi-pagi nyalain SE, pencet dulu sedikit. Oke. Setelah itu baru nyalain beneran. Tunggu 5 detik, kita tes. Bismillah. Nah, ini motornya udah nyala ya. Dengar suaranya menggelegar anjir nih. Suaranya kayak petir, tapi petir yang kecil. Mudah-mudahan kamera saya ini bisa merekod keangkuhan suaranya. Yuk kita geber yuk, bentar yuk. Kita bangunin tetangga. Ya Allah, minta maaf kalau berisik. Dengerin suaranya nih guys. Ya Allah, sebentar dia masih kaget kayaknya. Pagi-pagi udah digeber berlebihan, dia kaget guys. Nah ini suaranya kan, suaranya seperti badak loncat. Pokoknya gua rekomendasiin lu beli 3,5 kalau cuman mau keren-kerenan suara doang. Dipakainya susah ya, dikontrolnya susah karena ini motor powerful banget. Lu harus adaptasi dulu pasti kalau pakai ini, atau enggak lu pakai gigi 3 pelan-pelan. Kayak orang amatir lagi, kayak orang bego lagi ya, gitulah SE ya. Power yang berlimpah, motornya siap jadi petarung, jokinya pewarung. Aduh kacau ya. Oke gitu suara motornya nih, suara motornya nih, dengerin lagi. Wuih, tarik nafas teman-teman. Suaranya kenceng banget, mantap jiwa. Sedikit penjelasan tentang traction control. Nih, traction control itu dari sini 2, oke? Bisa 1, bisa 2, oke? Ini adalah traction control yang mengontrol si motor ini untuk liar atau biasa ya teman-teman. 1 atau 2. Nah ini TC on, traction control on, ini nyala. Kita mau pilih 1 atau 2, oke? Gitu caranya. Kalau mau matiin, nah dia harus matiin mesin. Matiin dulu, terus habis itu matiin mesin, baru dia mati beneran. Oke? Gitu aja penjelasannya. Gitu. Kalau ada yang minat, monggo komen ya. Kalau ada yang minat, kalau nggak minat nggak apa-apa. Orangnya nggak jual buru-buru kok. Dia masih nyari juga penggantinya, belum ketemu yang pas katanya. Jadi ini disimpan di sini dulu. Kalau teman-teman ada yang mau, kita bisa urus ongkirnya, kita bisa urus pengirimannya. Kalau unit, saya siap dikomplain bahwa ini motor jos. Oke, kita udah jajal, kita udah tes. Udah beberapa hari di rumah saya, udah 2 minggu kayaknya, 1 mingguan lebih di rumah saya. Oke, gitu dulu. Salam hormat buat para senior di luar sana. Sehat selalu, jangan lupa digaspol, jangan lupa olahraga. Dukung terus channel Trail Hit, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.